Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu lagi ya budak-budak guru TK Khalifah. Salawat teriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para pengikutnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik bunda-bunda, jadi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai visi dan misi satuan pendidikan. Tentunya kalau bunda-bunda sudah tahu dengan saya karena saya sebagai kepala sekolah di TK Islam Terpadu Khalifah. Adapun maksud dan tujuan dari presentasi visi dan misi satuan pendidikan ini bunda-bunda semua, yakni dalam rangka melaksanakan observasi pengenalan kinerja kepala sekolah, pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan PMM. Jadi seperti itu ya bunda-bunda. Kemudian ini juga sebagai upaya mempresentasikan visi misi dan tujuan satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah seperti itu. Jadi nantinya visi misi ini berpusat kepada kualitas pembelajaran, apalagi di satuan pendidikan kita. Ini sebagai tugas kita, bukan hanya sebagai saya sebagai kepala sekolah. Baiklah selanjutnya. Nah, bunda-bunda, mungkin bunda-bunda tidak asing lagi dengan kata-kata visi misi ya. Ya, apa itu visi? Visi adalah, boleh nih mau dibaca, ada yang mau bisa kebaca nggak bunda materinya? Kebaca ya. Ada yang mau membaca bunda Esa mungkin? Visi, ya silakan. Jelas ya? Visi. Silakan bunda Esa. Visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Ya, seperti itu ya, mudah-mudahan mungkin bisa dibaca secara sesama. Ini visi juga, ini ada poin-poinnya. Visi merupakan gambaran masa depan, intinya gambaran masa depan dari suatu lembaga itu yang ingin dicapai. Jadi apa sih? Jadi kita tuh cita-cita lah ya, mudah-mudahan ya. Kemudian visi harus dapat memberikan panduan atau arahan serta motivasi. Kemudian yang ketiga, visi harus tampak realitas, realistis, kredibel dan artif ya. Oke, lanjut ya bunda. Kemudian selain visi ada juga misi. Nah misi ini adalah pernyataan bagaimana suatu pendidikan mencapai visi. Jadi kalau visinya tadi adalah cita-cita, sedangkan misi ini nih bagaimana kita mengejar cita-cita kita. Kalau kita di kehidupan mungkin cita-citanya mudah-mudahan nak jadi guru. Cak Mano kalau nak nyampe cita-cita jadi guru tadi, oh yang dilakukan sekolah, menempuh pendidikan sampai sarjana, seperti itu ya bunda ya, untuk penyetaraannya. Begitu juga dengan misi ini tadi, apa yang dicita-citakan oleh lembaga itu, maka bagaimana cara kita untuk mencapai cita-cita kita, seperti itu ya misi tadi. Untuk misi ini, pernyataan misi itu menunjukkan secara jelas. Jadi harus jelas, cak mano. Oh pertama sekolah SD dulu. Nah kalau kita nanti kita lihat visi misi dari lembaga kita ya, bunda-bunda ya. Bagaimana kita proses pelaksanaannya ke depan. Kemudian selain visi misi ada juga tujuan. Nah tujuan ini adalah gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Jadi ada targetnya, seperti itu ya mudah-mudahan. Setiap satuan pendidikan atau program keahlian dengan mengacu pada karakteristik dan atau keunikan
setiap satuan pendidikan. Nah, sedangkan tujuan ini harus serasi dan mendeskripsikan misi dan nilai-nilai satuan pendidikan. Tujuan ini juga harus fokus pada hasil yang diinginkan pada peserta didik. Nah, kemudian tujuan harus spesifik, terukur dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu ya. Untuk mengetahui pencapaian tujuan pendidikan, satuan pendidikan dapat melakukan evaluasi. Nah, nanti bolehlah kita bahas untuk lembaga kita ini apakah sudah mencapai tujuan kita ya Bunda-bunda. Next ya Bunda. Nah, jadi visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan itu menjadi referensi atau arah pengembangan dan menunjukkan prioritas satuan pendidikan. Merumuskan visi misi dan tujuan satuan pendidikan merupakan langkah awal. Jadi memang di awal. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran atau suatu lembaga itu mendirikan lembaga, membuka pendidikan seperti itu, maka harus merumuskan visi misi ini tadi di awal. Jadi karena sebagai arah seperti itu ya. Nah, sekarang saya tanya nih sama bunda-bunda semua, apa jadinya kalau suatu lembaga itu tidak memiliki visi dan misi serta tujuan? Silakan, ada yang mau berkomentar mungkin? Oke, Ya, silakan Bunda Ana. Terima kasih kesempatannya yang telah diberikan kepada Bunda. Menurut saya visi, misi, dan tujuan untuk suatu pendidikan itu memang sangat penting ya. Itu membantu kita mengarahkan mau dibawa kemana pendidikan ini kayak gitu. Jadi kalau tanpa itu maka pendidikan akan terombang-ambing tanpa arah. Jadi makanya kita harus dalam suatu lembaga pendidikan visi, misi, dan tujuan apa yang mau kita capai, apa yang mau kita misalnya apa yang mau kita wujudkan dalam hal untuk mencapai pendidikan yang sesungguhnya, itu memang perlu dibutuhkan visi dan misi. Masya Allah, terima kasih Bunda Ana. Benar ya, saya rasa bunda-bunda semua sudah paham sampai sini karena dari tadi saya sudah menjelaskan visi misi itu adalah arah tujuan serta cara-cara untuk mencapai cita-cita kita sebagai satuan pendidikan seperti itu ya. Jadi kalau seandainya tidak ada, maka tidak ada arah, terombang-ambing kata Bunda Ana tadi. Ya benar. Tuh, terima kasih ya Bunda Ana untuk responnya. Lanjut ya Bunda-bunda. Jadi visi misi ini juga ada komponennya. Yang pertama itu ada tujuan strategisnya. Tujuan yang ingin dicapai sekolah dalam jangka panjang ya. Kemudian ada keunikannya, visi misi sekolah sebaiknya menjadi ciri khas. Kita memang banyak lembaga lain di luar sana. Memang pasti kadang-kadang kata-kata atau tujuannya itu sama. Tujuan utamanya sama, merujuk kepada tujuan nasional, mungkin mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi ada keunikan tersendiri, ada ciri-ciri kita tuh, karena kita aja sebagai manusia memiliki perbedaan seperti itu ya benar-benar. Kemudian ada nilai-nilai luhur. Jadi visi misi suatu pendidikan ini mencerminkan nilai-nilai luhur seperti yang termuat dalam profil pelajar Pancasila dan lainnya. Kemudian ada landasan. Jadi harus ada landasan yang kokoh untuk berkelanjutan dari pengembangan satuan pendidikan di masa depan seperti itu. Kemudian ada juga nih untuk membuat visi misi, yang pertama itu melakukan wawancara atau survei terhadap peserta didik, guru, dan orang tua untuk mendapatkan informasi sebagai bahan diskusi. Kemudian ada yang kedua, dari jawaban mereka dibuatlah keterkaitan benang merah seperti itu. Yang ketiga, dari jawaban mereka juga dibuat keterkaitan benang merah juga sama. Kemudian yang keempat, telisik persamaan dan perbedaan. Jadi dilihat adakah persamaan dan perbedaannya. Kemudian mengubah kesimpulan yang dapat menjadi kalimat visi. Kemudian yang keenam, menentukan komponen utama visi yang diturunkan menjadi indikator buat pencapaian visi. Indikator ya Bunda. Kemudian untuk membuat misi ini karena turunannya dari visi, maka membuatnya dapat dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi. Setiap kelompok dapat ditugaskan untuk membuat sebanyak mungkin
kalimat aksi dari suatu indikator pencapaian visi. Kelompok membuat kalimat aksi yang sesuai dengan indikator mencapai visi yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, dalam rapat pleno semua kalimat yang telah dibuat itu direview bersama, kemudian berdasarkan itu adakah kemiripan yang mengarah pada komponen visi yang serupa. Kemudian ini ada cek kembali ya bunda-bunda, apakah misi sudah berupa kalimat tindakan, jadi harus tindakan, nanti kita lihat yang kita ya bunda-bunda. Lanjut, ini membuat tujuan, ini yang pertama dari kalimat misi, dibuat, deskripsikan, kemudian langkah yang dilakukan agar misi tersebut dapat diselesaikan. Pastikan setiap kalimat tujuan dibuat dengan spesifik, dapat diukur dan memiliki alokasi waktu. Oke, ini prinsipnya ada spesifik ya budaya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk visi TK IT Khalifah. Jadi yang visinya ini adalah mempersiapkan generasi labani, berjiwa pemimpin, berkarakter mandiri, cerdas, kreatif, berakhlak mulia, dan bahagia. Bagaimana menurut bunda-bunda mengenai visi TK Khalifah ini, apakah sesuai dengan tadi sebagai arah atau cita-citanya? Jadi cita-cita dari satuan pendidikan kita ini nantinya mencapai atau mempersiapkan generasi yang robani, berjiwa pemimpin, berkarakter mandiri, cerdas, kreatif, berakhlak mulia, dan bahagia tentunya. Kenapa bahagia? Karena anak usia dini itu untuk kita itu mereka harus bahagia. Karena di usia inilah mereka itu tumbuh kembang yang utama hampir 80% ya bunda-bunda. Lanjut, ini misinya. Yakni untuk mencapai yang ini, untuk mencapai visi, maka ini adalah langkahnya. Yang pertama, membiasakan perilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dengan program pembelajaran kita bunda-bunda yang sudah rutin dilaksanakan setiap hari, seperti baca doa dan surat-surat pendek, kemudian harian ya, kemudian sholat duha, dan kebiasaan berinfak juga seperti itu. Ini sudah sesuaikan bunda dengan tujuan kita tadi, karena kita adalah sekolah Islam terpadu, maka kita lebih menekankan kepada agamanya seperti itu ya bunda. Yang kedua, menanamkan nilai perjuangan dan rasa cinta terhadap Islam dan tanah air. Ada ya bunda, seperti dengan melaksanakan upacara ya, upacara bendera itu, kemudian setiap hari upacara bendera setiap hari Senin, kemudian baris dengan membaca Pancasila dan lain sebagainya, ya Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menanamkan etika sopan santun, cinta lingkungan dan keimanan. Sudah kita realisasikan juga ya bunda-bunda dengan kebersihan, kemudian merawat tanaman ya bunda-bunda sudah kita laksanakan. Kemudian sopan santun jelas datang, anak-anak harus bersalaman dengan bunda guru, mengucap dan membalas salam. Nah, kemudian juga ini untuk yang keempatnya, melatih dan mengembangkan kecerdasan, kemandirian dan bakat positif yang dimiliki anak. Jadi kita ada program yang menghafal itu, kemudian menghafal surat Al-Kahfi, kemudian menghafal doa-doa, kemudian mereka juga yang kita mengadakan segala kegiatan yang menggali potensi mereka, seperti mau baca puisi ada, kemudian mandirinya mau menyelesaikan tugas tadi, mandiri untuk mengerjakan tugas dari sekolah maupun tugas pribadi mereka ya bunda-bunda. Ananda sudah dibiasakan memakai sepatu, menyusun sepatu sendiri ya benar bunda. Kemudian yang kelima, menerapkan pembelajaran berbasis IT ya. Kita sudah melaksanakan kira-kira bunda? Sudah.
Iya, dengan adanya video pembelajaran setiap hari. Kemudian juga untuk proses pembelajaran pun kita juga bisa menggunakan alat-alat elektronik berupa IT ya, seperti laptop, proyektor juga alhamdulillah kita sudah ada. Kemudian yang keenam, menyelenggarakan proses pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Jelas saya lihat Bunda-bunda sudah mengeksplorasi anak-anak tadi untuk berkembang sesuai keinginan mereka. Misalnya mau buat karyanya itu bebas terserah mereka, hanya kita memberikan arahan seperti itu ya Bunda ya. Jadi itu untuk misinya. Kemudian tujuannya, ini tujuannya hampir sama seperti itu ya Bunda-bunda. Jadi ini langsung dari kata-kata misinya seperti itu. Oke, sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan Bunda, silakan. Bunda Yaya mungkin atau Bunda Dita, silakan yang ingin ditanyakan terkait visi misi. Apakah atau visi misi secara umum atau yang ada di lembaga kita? Boleh, silakan Bunda, mau ditanyakan Bunda? Ada Bunda? Boleh saya dulu Bunda? Oh iya boleh, silakan Bunda Ana. Ya, tadi setelah melihat presentasi Bunda, ada yang membuat saya penasaran. Ini berkaitan dengan teknik saat kita menentukan visi, yaitu teknik wawancara. Selama kita, selama saya menempuh dunia pendidikan, teknik wawancara menurut saya banyak tantangan Bunda ya dibanding survei. Nah, di manakah letak tantangan Bunda saat menentukan visi? Karena yang tadi saya lihat itu teknik wawancaranya itu kita wawancara pada peserta didik atau orang tua wali. Sedangkan kan di sini lingkungannya ya mayoritas kalau misalnya sebenarnya kalau di kota mungkin mereka wawasannya udah luas Bu ya. Tapi kan kalau misalnya kita agak di pinggir itu kan mereka mengenai pendidikan tuh kan gimana membuka biar mereka tuh ini loh Bun maunya saya anak-anak tuh ngarahnya ke sini. Sedangkan kalau untuk TK IT itu kan saya baru mendapatkan di sini Bu. Ya, di lingkungan kita kan semuanya kalau nggak swasta negeri umum ya IT. Nah, makanya gimana tantangan apa yang Bunda dapat dan bagaimana Bunda menanggapi tantangan-tantangan tersebut? Apalagi dengan berapa banyak, mungkin Bunda nggak mungkin cuma 10 ya. Pasti kalau wawancara lebih banyak kita mendapatkan sumber, lebih banyak juga informasi yang mau kita gali untuk mencetuskan visi tersebut. Iya, betul. Terima kasih Bunda Ana. Ya benar, bagus sekali pertanyaannya Bunda Ana. Jadi terkait tantangan, jelas banyak tantangannya. Yang pertama itu jarak ya, keliling tantangannya itu, waktu juga itu salah satu tantangan. Jadi jarak, waktu juga tantangannya menghadapi respon berbeda dari setiap individu, mungkin dari setiap wali murid peserta didik seperti itu. Dan juga yang kami lakukan itu yang pertama pendekatan yang kita lakukan Bunda kemarin saat sebelum menyiapkan visi dari lembaga ini, yaitu pendekatan. Jadi waktu itu wawancaranya itu tidak seperti kayak resmi seperti itu Bunda, tapi lebih pendekatan secara biasa saja, tidak, karena kan kalau di kota mungkin ya Bu, kami mau wawancara seperti itu, enggak, kita duduk misalnya ada warga tuh anaknya banyak misalnya, cak mana Bu, Assalamualaikum Bu, cak mana Bu, anak-anaknya kira-kira sekolahnya Bu. Iyo, jadi disitulah terkuak semuanya. Jadi saya ambil benang merahnya, seperti kita berada di untuk lembaga kita ini berada di perbatasan, kemudian di lingkungan kita ini tidak ada lembaga lain, tidak ada sekolah lain yang dekat untuk dijangkau seperti itu. Jadi itu salah satu dari visi salah satu faktor untuk mendirikan sekolah ini seperti itu Bunda Ana. Terus juga kita melihat Bu, cak mana ditanyakan Ibu kayak mana lah pengennya sekolah tuh, pengen sekolah tuh yang agama kayak gitu, karena kan
benang merah atau yang bisa kita tarik kesimpulan seperti itu ya Bunda-bunda ya. Nah, pokoknya sistem wawancaranya itu pendekatan lebih ke individual seperti itu, santai ya. Karena kita tidak formalitas seperti itu Bunda Ana ya. Gimana Bunda? Oke. Ya. Jadi kalau dibandingkan yang teknik yang lainnya mungkin memang wawancara kalau melalui pendekatan emang lebih mendapatkan hasil yang maksimal. Soalnya kita melihat langsung bagaimana respon apa yang dia berikan. Kan kalau misalnya kayak nulis mungkin emang agak lebih berat. Iya betul Bunda Ana. Kalau kita kemarin bisa dengan direkam, sekarang kan canggih ya Bunda ya, kata-kata mereka tuh kita rekam, oh maunya seperti ini, seperti itu ya. Baik, ada lagi Bunda yang ingin ditanyakan, Bunda Raisa, Bunda Hidayah, atau Bunda Dita? Kalau sudah cukup, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi ini, visi misi. Nanti kedepannya kita bersama-sama ya Bunda-bunda selalu bersama untuk mencapai visi misi sekolahan kita TK Islam Terpadu Khalifah, dan semoga kita bisa mencapai sejauh ini selama lembaga kita berdiri, kita sudah mencapai program-program kita atau visi kita dari lembaga ini, dan semoga kedepannya selalu mampu dan selalu berinovasi, memperbaiki diri. Nah, kira-kira ada juga nggak kedepannya kita ini mau seperti apa nih Bunda Guru terutama? Kan sekarang sudah baca nih, sudah diperjelaskan nih visi-visi kita. Nah, sekarang ada nggak Bunda kedepannya? Bunda Dita mungkin, silakan Bunda Dita. Kedepannya kita mau gimana lagi? Guru nih, sebagai guru, Bunda saya nanti kedepannya bakal seperti apa? Seperti itu. Silakan Bunda Dita. Bunda Dita mau kedepannya itu ingin lebih memajukan lagi Ya. misi-misi yang ada di TKIP Khalifah. Sudah ya, iya terima kasih ya Bunda. Jadi kira-kira visi misi ini kan karena penting, jadi kita harus bersama-sama ya Bunda. Baiklah, itu saja dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.